Halo adik-adik kelas 6, jumpa lagi bersama Kak Tata di pembahasan tryout ke-1 IPS. Sudah siap? Oke, disimak ya penjelasan dari Kak Tata. Let's go! Soal nomor 1, Selat Bali adalah selat yang menghubungkan pulau apa dan pulau apa ya? Apakah A, B, C, atau D? Coba yang mana jawabanmu nih? Oke, baik adik-adik. Nah, kita lihat ya. Di sini gambarnya ada gambar Pulau Bali dan sebelah sini ada potongan gambar Pulau Jawa. Lalu di tengah sini ada tulisan Selat Bali. Nah, Selat Bali itu apa sih sebetulnya selat? Nah, selat sendiri adalah laut sempit yang di antara dua pulau. Coba kalau adik-adik perhatikan di sini, ini kan tadi ada Pulau Bali sama potongan Pulau Jawa ya. Nah, di sini ada perairan nih, ada laut sempit. Nah, itu dinamakan Selat Bali. Kenapa namanya Selat Bali? Karena eh, perairan ini memisahkan Bali dan Pulau Jawa. Jadi jawabannya apa ya? Oke, nah berarti jawabannya adalah Selat Bali menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Jawabannya adalah C. Perhatikan gambar peta Asia Tenggara berikut. Untuk nomor 2, Pulau Luzon dan Mindanao terdapat di negara nomor... Oke adik-adik, di sini ada gambar peta Asia Tenggara. Oke, ada gambar peta Asia Tenggara. Nah, ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Negara manakah yang ada Pulau Luzon dan Mindanao? Nah, kalian lihat negara mana ya yang berbentuknya kepulauan? Coba diingat-ingat adik-adik. Oke adik-adik, nah sekarang kita lihat di gambar peta ini adalah peta Asia Tenggara. Ada nomor-nomornya nih adik-adik nih, ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, nomor 1 ini apakah kamu tahu negara apa? Coba kita lihat ya, nah, 1 ini bagian dari negara. Ya, benar. Negara Indonesia, yaitu Pulau Sumatera. Sekarang nomor 2, negara apa ya ini ya? Yang terletak di tengah-tengah. Negara Thailand. Dan nomor 3 apa ya? Nomor 3 ini ditunjukkan di atas ya, bukan yang bawah nih, bukan Pulau Kalimantan. Berarti bagian negara Malaysia. Sedangkan nomor 4 yang berbentuk seperti Indonesia, kepulauan juga, yaitu negara Filipina. Nah, Pulau Luzon dan Mindanao terletak di negara mana? Betul, negara Filipina. Oke, berarti jawaban nomor 2 adalah terdapat di negara nomor 4. Jawabannya A. Oke, selanjutnya nomor 3. Negara di Asia Tenggara yang industrinya paling maju. Nah, paling maju negara apa ya? Apakah Myanmar, Kamboja, Laos, atau Singapura? Yang mana ya adik-adik? Yang sumber mata pencariannya dari sektor industri nih. Coba. Nah, ternyata jawabannya adalah, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah patung Merlion ya, lambang negara Singapura, ikonnya nih, ikonnya ya. Nah, negara Singapura itu sebetulnya negara yang sangat kecil ya adik-adik ya. Nih, kalau di peta ada di titik sini nih, dekat Pulau Sumatera. Nah, di ujung sini nih. Nah, karena negaranya kecil dan merupakan salah satu negara persemakmuran Inggris atau bekas jajahan Inggris, negara Singapura ini tadinya awalnya itu negara yang terpuruk. Tapi warga Singapura mempunyai cita-cita yang tinggi supaya negaranya maju dan kebetulan karena negaranya kecil jadi mudah diatur ya. Tapi kelemahannya adalah negara Singapura ini tidak memiliki sumber daya alam yang banyak. Jadi mereka fokus kepada industri. Nah, mereka fokus ke perindustriannya nih. Jadi karena mereka tahu kelemahannya tidak punya sumber daya alam yang banyak seperti Indonesia, jadi mereka berusaha mencari cara untuk memajukan negaranya itu dengan cara industri. Jadi di sana teknologinya yang dimajukan ya adik-adik. Jadi untuk jawaban nomor 3, negara di Asia Tenggara yang paling maju adalah negara Singapura. Jadi jawabannya adalah D, Singapura. Nah, kalau untuk Myanmar dan Kamboja serta Laos, ini sumber pencahariannya dari sektor agraris ya. Oke, nih kata-kata tulis. Agraris atau pertanian. Nah,
Baik, selanjutnya kita ke nomor 4, kenampakan alam. Oke, kenampakan alam yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Oke, di Provinsi Jawa Tengah atau di Pulau Jawa ya. Apa ya? Apakah A, dataran tinggi Dieng, B, Candi Muara Takus, C, Danau Kelimutu, atau D, Sungai Kapuas? Yang mana nih adik-adik ya? Coba kita lihat pembahasannya. Oke, adik-adik di sini adik-adik bisa lihat nih dari setiap opsi yang ada di soal. Pertama, dataran tinggi Dieng terdapat di Wonosobo, Jawa Tengah. Wah, ini sudah merupakan jawaban ya. Jadi dataran tinggi Dieng ini berarti kan dataran tinggi, berarti bisa perbukitan, pegunungan, seperti itu ya. Pernah mencapai suhu terekstrim pada tahun 2012 yaitu, wow, minus 6 derajat Celcius. Wah, pasti sangat dingin nih adik-adik ya. Karena titik beku aja kan 0 ya, ini sampai minus 6 derajat Celcius. Nah, kalau tadi pilihan yang lain, tadi kan ada pilihannya ada Danau Kelimutu. Nah, Danau Kelimutu ini terletak di Flores atau di Nusa Tenggara ya, di Kepulauan Nusa Tenggara situ. Nah, Danau Kelimutu ini adalah danau 3 warna. Nah, jadi tuh adik-adik bisa lihat ya, tuh danaunya, warnanya bisa berbeda-beda dan ini bisa berubah-ubah karena adanya kandungan mineral. Sedangkan kalau tadi opsi yang lain, Candi Muara Takus. Nah, Candi Muara Takus ini terletak di Riau. Di Riau, ayo, pulau apa? Pulau Sumatera. Nah, candi ini merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang bercorak agama Buddha. Nah, ini penampakannya ya adik-adik ya, Candi Muara Takus dari Kerajaan Sriwijaya termasuk kerajaan bercorak agama Buddha yang terbesar ya di Indonesia. Dan terakhir opsi pilihan yang terakhir tadi tuh ada Sungai Kapuas. Nah, ini Sungai Kapuas ini terletaknya di Kalimantan Barat, di Pulau Kalimantan. Merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Tuh lihat ya. Sungai. Nah, sungai itu adalah perairan yang airnya mengalir nih. Oke, jadi jawabannya apa ya? Oke, untuk nomor 4 berarti jawabannya penampakan alam yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah adalah A, dataran tinggi Dieng. Selanjutnya di nomor 5, berikut ini tidak termasuk suku bangsa pada pulau di bawah adalah, oke adik-adik nih, pulau apa ya ini adik-adik ya? Potongan pulau apa nih bagian dari negara Indonesia? Oke, benar, Pulau Sulawesi. Nah, mana nih yang tidak termasuk suku yang ada di Pulau Sulawesi? Apakah Bugis, Toraja, Dayak, atau Minahasa ya? Oke, baik adik-adik. Di sini pembahasannya ada satu gambar, yaitu gambar, adik-adik perhatikan ini adalah gambar suku Dayak yang mendiami di Pulau Kalimantan. Nah, ini adalah gambar Pulau Kalimantan, adik-adik. Pulau Kalimantan ini berbatasan darat langsung ya dengan negara Malaysia Timur. Oke, nah, berarti jawaban soal yang tadi apa ya? Sudah ketemu kan jawabannya? Ya, benar. Jawaban dari soal nomor 5 adalah suku Dayak. Nah, karena Dayak berasal dari Pulau Kalimantan, sedangkan suku Bugis, Toraja, dan Minahasa benar dari Pulau Sulawesi. Oke, selanjutnya di nomor 6, suku Asmat. Oke, suku Asmat terdapat di pulau apa ya? Apakah A, Maluku, B, Papua, C, Sulawesi, atau D, Kalimantan? Oke, kita lihat yuk jawabannya. Suku Asmat merupakan suku asli yang mendiami Pulau Papua. Nih adik-adik ya, Pulau Papua. Oke, suku Asmat ini seperti ini nih gambarnya nih ya. Oke, suku Asmat biasanya pekerjaannya ada yang sebagai pengrajin atau bertani bahkan pemburu seperti itu. Ini nomor 6 jawabannya adalah di Pulau Papua. Selanjutnya di nomor 7, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa. Oke, macam ya, banyak suku bangsanya. Agar perbedaan suku bangsa tidak memecah belah persatuan dan kesatuan kita, maka sikap yang harus kita tunjukkan adalah A. Menjelekan suku ayah dan ibu kita. B. Tidak menghina suku daerah lain. C. Mengacuhkan tetangga saat bertemu di jalan. Mengacuhkan, adik-adik tahu apa mengacuhkan? Mengacuhkan itu tidak peduli ya. Jadi cuek aja nih kalau bertemu dengan tetangga di jalan.
Ataukah D, membentuk kelompok belajar berdasarkan asal sukunya. Misalnya maunya belajar dengan suku Sunda semua. Misalnya kamu suku Batak maunya membuat kelompok belajar dengan sesama suku Batak. Jawabannya yang mana ya adik-adik ya? Apakah A, B, C, atau D? Oke, nah di sini benar jawabannya adalah B, tidak menghina suku daerah lain. Kita harus saling menghormati dan toleransi adik-adik ya. Oke, selanjutnya berlanjut ke nomor 8. Ami berada di Semarang menelpon ayahnya yang berada di Manado. Saat menelpon, jam menunjukkan pukul 15.00. Maka pada waktu yang sama di Manado menunjukkan pukul A. 16.00, B. 17.00, C. 18.00, atau D. 19.00 ya. Yuk kita cek pembahasannya. Baik adik-adik, di sini kata kuncinya adalah Ami berada di Semarang. Nah, kamu harus tahu dulu nih, Semarang itu berada di pulau apa? Ya, Semarang itu kan ibu kota Jawa Tengah ya, berarti ada di Pulau Jawa nih adik-adik. Pulau Jawa itu termasuk WIB. Nah, Semarang itu WIB. Ya, WIB ya. Terus menelpon ayahnya yang berada di Manado. Manado itu di mana ya? Manado itu merupakan ibu kota dari Sulawesi Utara. Nah, adik-adik lihat di sini Sulawesi Utara tuh masuk ke bagian mana ya? Oh, di sini nih Sulawesi itu masuk ke dalam waktu Indonesia Tengah, WITA. Nah, nih Sulawesi ya. Nah, berarti di sini waktu Indonesia Tengah nih, WITA. Oke, sudah dapat semuanya. Semarang WIB, Manado WITA. Lalu, saat menelpon, jam menunjukkan pukul 15.00. Berarti 15.00 WIB nih adik-adik ya. Oke, maka pada waktu yang sama di Manado pukul. Oke, nah sekarang kita lihat di sini berarti kan 15.00. Terus 00 tidak terlihat ya. Ya, oke, kita pakai lagi 5-nya yang bagus. Oke, 15.00 itu WIB. Nah, WIB ke WITA. Nah, yang mana ya? Oh, WIB ke WITA ini. Selisihnya 1 jam. Berarti ditambah 1 jam. Berarti 15 tambah 1, 16. WITA. Jawabannya seperti itu adik-adik. Berarti untuk nomor 8 jawabannya adalah yang A. Pukul 16.00 atau jam 4 sore. Jawabannya yang ini nih. Sering. Oke, sekarang nomor 9. Perhatikan gambar di bawah. Dari keempat gambar tersebut yang merupakan gambar sumber daya alam. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke, yang mana ya? Apakah nomor 1? Nah, ini batu-batuan ya adik-adik ya. Nomor 2 juga batu-batuan. Jadi nomor 1 dan 2 ini merupakan barang tambang. 3 perkebunan, 4 peternakan. Nah, jawabannya yang mana ya? Coba kita lihat pembahasannya ya. Oke, baik adik-adik. Ini pembahasannya. Jadi sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibedakan jadi 2. Pertama, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya bisa dikelola dan diperbanyak jumlahnya ya. Jadi tidak habis-habis nih walaupun digunakan terus-menerus. Sedangkan untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, ini terbatas jumlahnya di alam dan tidak dapat diperbaharui atau tidak dapat diperbanyak jika dipakai terus-menerus. Nah, berikut contoh-contohnya untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui ada hewan, tumbuhan, sinar matahari, angin, dan air. Sedangkan contoh untuk sumber daya alam yang tidak diperbaharui ada minyak. Ini maksudnya minyak bumi ya, emas, besi, dan berbagai tambang. Nah, tadi udah terlihat ya, nomor 1, 2, 3, 4. Yang mana nih yang termasuk sumber daya alam yang tidak diperbaharui? Adik-adik sudah dapat menjawabnya kan? Ya, benar adik-adik. Jadi jawabannya adalah nomor 1 dan nomor 2. Kalau nomor 3 dan 4 merupakan
tumbuhan dan hewan ya. Ini sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Berarti jawabannya yang C, 1 dan 2. Berlanjut ke nomor 10, upaya yang dapat dilakukan untuk menangani masalah persebaran penduduk di Indonesia. Nah, permasalahannya adalah persebaran penduduk di Indonesia itu tidak merata. Yang mana ya? A. Membangun rumah sakit, B. Membangun kartu sehat Indonesia, C. Program penyuluhan imunisasi, atau D. Melakukan program transmigrasi. Oke, di sini adik-adik bisa lihat pada peta persebaran kepadatan penduduk di tahun 2018 tercatatnya. Di sini ada warna nih, kepadatan penduduk dengan indikator warna-warnanya ya. Semakin ke bawah ini semakin padat nih. Nah, yang berwarna biru berarti padat banget nih adik-adik. Pulau mana ya yang merupakan wilayah terpadat di Indonesia? Ya, benar. Pulau Jawa adik-adik. Pulau Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia gitu ya. Nah, jadi gimana nih? Sedangkan banyak beberapa wilayah di Indonesia, pulau-pulau di Indonesia yang masih jarang penduduknya nih. Contohnya seperti Kalimantan dan Papua, ya kan? Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Ternyata ada program transmigrasi adik-adik. Nah, ada apa? Transmigrasi. Apa sih transmigrasi itu nih? Ada transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari wilayah yang padat penduduk ke wilayah jarang penduduk. Nah, jadi pemerintah melaksanakan program transmigrasi untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk yang tidak merata di Indonesia ya. Berarti untuk nomor 10 ini jawabannya adalah yang D, melakukan program transmigrasi. Baik, selanjutnya 11, peninggalan pada gambar di bawah ini adalah peninggalan dari kerajaan mana ya adik-adik ya? Pernah lihat nggak ya peninggalan budaya ini? Coba diingat-ingat adik-adik. Oke, nah yang pertama tadi pilihannya kan ada Kerajaan Demak. Nah, ternyata kalau Kerajaan Demak itu salah satu peninggalannya adalah ini nih adik-adik nih. Masjid Agung Demak. Nah, bentuknya ciri khas banget ya, ciri khas rumah atap joglo nih kayak gini nih di Pulau Jawa. Namanya atap joglo, ini ciri khas sekali. Terus opsi yang lain adalah Masjid Agung Baitur Rahman dari Kerajaan Aceh. Nah, ini terletak di daerah istimewa Aceh adik-adik. Nah, bentuknya seperti ini nih. Ini mengikuti apa properti atau apa hiasan-hiasan yang ada di Mekah ya adik-adik ya. Nah, di Masjidil Haram nih. Lalu ada peninggalan Yupa dari Kerajaan Kutai Kalimantan Timur. Nah, Yupa itu seperti prasasti gini nih, batu yang ada tulisannya nih. Nah, dengan bahasa Sanskerta dan tulisannya huruf Palawa. Nah, berarti yang tadi jawabannya kerajaan apa ya? Ya, benar sekali adik-adik. Jadi, gambar yang tadi, Masjid Banten ini berada di kerajaan atau bekas peninggalan dari kerajaan Banten. Jawabannya adalah yang A. Nomor 12. Berikut ini adalah contoh dari candi peninggalan kerajaan Hindu. Apakah Candi Muara Takus, Candi Mendut, Candi Prambanan, atau Candi Borobudur? Yang mana ya adik-adik? Oke, di sini Kak Tata mau menunjukkan bahwa ada beberapa ciri dari candi peninggalan yang bercorak agama Hindu dan candi peninggalan yang bercorak agama Buddha. Oke, di sini ada tabel perbedaan candi Hindu dan Buddha. Kita lihat dari bentuknya nih ya. Ini ada fungsi, bentuk puncak, arca. Nah, Kak Tata mau bahas yang bentuk nih. Dari bentuk, ciri khas yang bisa kita lihat, kalau Candi Buddha itu bentuknya tambun. Tambun itu maksudnya melebar, adik-adik melebar ya. Ini seperti Candi Borobudur, bentuknya melebar, gemuk gitu ya. Sedangkan kalau Candi Hindu, bentuknya itu cirinya adalah ramping. Nah, contohnya seperti Candi Prambanan ini nih, ramping ke atas gitu ya, lurus. Jadi, kalau Candi Hindu itu bentuknya tuh lurus ke atas, ramping. Nah, sedangkan Candi Buddha itu tambun, gemuk, melebar ke samping, seperti itu. Itu ciri khas dari bentuk yang bisa kita lihat secara kasat mata ya adik-adik ya. Nah, sedangkan kalau dari fungsi, bentuk puncak arca dan arca pintu utama, bahan pembuatan, dan bagian bangunan dan filosofinya, di sini adik-adik bisa lihat sendiri. Tetapi kalau dari kita bisa mau lihat gambar, kita juga bisa nebak nih, oh ini candi peninggalan yang bercorak agama Hindu, atau candi yang bercorak agama Buddha. Seperti itu.
Oke, jawabannya untuk nomor 12 adalah yang C, Candi Prambanan. Tadi bentuknya, contohnya udah Kak kasih lihat ya, Candi Prambanan itu bentuknya ramping, lurus, seperti itu. Jadi jawabannya Candi Peninggalan Kerajaan Hindu adalah Candi Prambanan. Baik, selanjutnya ke nomor 13. Berikut ini yang termasuk sikap menghargai jasa para pahlawan yang mana ya? A, B, C, D. Wah, ini cukup mudah ya soalnya ya adik-adik ya. Jawabannya yang pasti yang A, mendoakan para pahlawan saat mengheningkan cipta pada saat upacara bendera di sekolah. Ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau yang B, C, D, nggak mungkin nih jawabannya negatif semua kan, mendahulukan kepentingan pribadi, merusak fasilitas umum gitu kan, membiarkan terjadinya perpecahan. Nah, berarti udah bukan nih, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A gitu. Oke, berlanjut di nomor 14, tokoh yang apa nih? Tokoh yang berkunjung ke Dalat untuk memenuhi panggilan dari Marsekal Terauchi adalah siapa ya? Tokoh Indonesia berarti ya. Apakah A, B, C, atau D? Kita lihat pembahasannya ya. Oke, jadi diriwayatkan di tanggal 8 Agustus tahun 1945, Jenderal Terauchi dari Jepang mengundang, Bapak Soekarno, Muhatta, dan Rajiman ke Dalat. Dalat itu ada di mana? Di Vietnam. Ya, di Vietnam karena Jepang ingin meyakinkan bahwa Jepang mendukung penuh keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka nih gitu. Di pertemuan itu membahas apa sih? Membahas rencana penyerahan kemerdekaan dari Jepang ke Indonesia. Di situ pemerintah Jepang menjanjikan nih memberi kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945. Tapi nyatanya Indonesia merdeka pada tahun memproklamirkannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Berarti lebih cepat nih ya dari tanggal yang dijanjikan Jepang ke Indonesia. Seperti itu. Kenapa sebabnya? Nah, karena ada peristiwa Rengas Dengklok nih adik-adik. Nah, peristiwa Rengas Dengklok seperti apa? Nanti kita bahas di soal berikutnya ya. Jadi jawabannya nih ada yang diundang Jenderal Terauchi ke Dalat Vietnam ada 3 nih. Ada Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, dan Rajiman. Kita lihat jawabannya yang mana berarti ya. Oke, nomor 14 berarti jawabannya yang B. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat. B. Oke, di nomor 15, peran tokoh pada gambar di bawah. Adik-adik tahu siapa beliau? Kita lihat ya pembahasannya. Ya, beliau adalah Muhammad Yamin adik-adik nih, salah satu tokoh kemerdekaan Indonesia. Nah, peran Muhammad Yamin ini adalah sebagai C, menuangkan gagasannya dalam merumuskan dasar negara dalam sidang BPUPKI, adik-adik ya. Ini diingat-ingat deh adik-adik, sering keluar juga nih soal ini ya. Jadi jawabannya yang C, menuangkan gagasannya dalam merumuskan dasar negara dalam sidang BPUPKI. Oke, untuk nomor 16, pada gambar di bawah ini merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana di bidang apa ya? Ini gambar kereta ya, atau KRL atau monorail ini. Nah, berarti di bidang apa ya? Pasti transportasi. Jawabannya adalah yang D. Untuk nomor 17, kegiatan menjual barang. Oke, menjual barang-barang ke luar negeri disebut apa ya? A, ekspor, B, impor, C, produksi, D, distribusi. Oke, kita cek pembahasannya. Oke, di sini Kak Tata jelaskan definisi dari setiap istilah ya. Nah, ekspor itu X, adik-adik ingat aja ekspor, exit. Mana nih tulisannya exit? Exit gitu ya, exit berarti kan keluar. Nah, menjual barang-barang ke luar negeri dari dalam negeri. Sedangkan kalau impor, ingat aja bahasa Inggrisnya in, mirip dengan in ya, berarti in itu kan masuk. Nah, berarti membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, sedangkan kalau definisi dari produksi itu artinya membuat atau menghasilkan barang. Nah, seperti ini gambarnya kan sedang para pekerja di pabrik gitu ya, sedang membuat barang nih. Sedangkan kalau distribusi, artinya kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Jadi perantara nih yang mengantarkan. Seperti itu. Nah, jadi adik-adik sudah bisa menjawab ya pertanyaan nomor 17.
Ya, benar sekali. Jawaban nomor 17 adalah A, ekspor. Baik, selanjutnya untuk nomor 18, berikut ini merupakan cara untuk mencegah banjir. Jawabannya adalah yang D ya, mengolah sampah atau limbah dan tidak membuangnya ke sungai. Oke. Oke, nomor 19, dampak positif berarti dampak yang baik, dampak positif dari modernisasi dalam bidang komunikasi. Berarti eh, apa? Penyampaian informasi ya. Kalau komunikasi itu berarti yang mana nih? A, B, C atau D ya. Berarti yang B ya. Dapat melakukan komunikasi jarak jauh. Kalau mudah dalam melakukan perjalanan ini lebih ke transportasi ya adik-adik ya. Yang C menimbulkan gaya hidup konsumtif. Nah, konsumtif itu sendiri artinya sendiri negatif nih adik-adik, sedangkan pertanyaannya kan positif, yang baik. Nah, yang D, mudah dalam melakukan berbagai pembayaran, ini di bidang ekonomi, bukan di bidang komunikasi. Seperti itu ya. Oke, di nomor 20, barang apa aja sih yang sering diimpor? Tadi kalau diimpor berarti kan dimasukkan kan, masuk. Berarti dibeli Indonesia dari Singapura. Apa nih? Ada gandum, alat elektronik, bahan tambang, atau kain batik. Nah, di pembahasan di nomor sebelumnya, Kak Tata sudah jelaskan negara Singapura itu negara kecil yang tidak memiliki sumber daya alam yang banyak. Jadi, tapi mereka mengembangkan teknologi yang sangat baik, sehingga jawabannya adalah A, alat elektronik. Kalau gandum, bahan tambang, dan kain batik ini kan merupakan sumber daya alam ya adik-adik ya. Dan Singapura, komoditas utamanya bukan itu, tetapi teknologi dan industri. Jadi jawabannya yang B. Di nomor 21, dampak negatif. Nah, ini berarti kebalikan dari yang tadi ya. Negatif berarti yang buruk, yang tidak baik. Dari modernisasi dan globalisasi pada tabel ditunjukkan oleh nomor berapa ya adik-adik ya? Ada individualis, ada mudah mengakses informasi, komunikasi jarak jauh tanpa hambatan, atau gaya hidup mewah. Adik-adik sudah bisa menebaknya jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar adalah nomor 1 dan nomor 4. Individualis itu artinya sikap yang mementingkan diri sendiri, ya, sikap yang tidak baik. Jadi lebih mendahulukan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan utama gitu adik-adik. Jadi dampak negatifnya adalah individualis dan gaya hidup mewah, atau bisa jadi kenapa gaya hidup mewah itu kurang baik ya? Karena bisa jadi boros. Jadi membeli yang diinginkan padahal tidak dibutuhkan. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 22, dari keempat gambar di bawah yang merupakan rumah adat daerah Sumatera Barat yang mana ya? Nomor 1, 2, 3, atau 4 nih adik-adik nih. Oh, dari Sumatera Barat dan Sulawesi. Jadi pertanyaannya ada 2 nih. Mana ya dari daerah Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan? Oke, yang mana nih jawabannya adik-adik? Oke, yuk. Kata tak ingatkan lagi. Ini nomor 1 itu namanya rumah tongkonan dari daerah Sulawesi Selatan dengan ciri khas seperti ini atapnya nih adik-adik ya, seperti perahu atapnya tuh ya. Nah, yang kedua, gambar kedua adalah rumah joglo dari Jawa Tengah. Nah, ciri khasnya juga dilihat dari atapnya nih. Tuh ya, kayak Masjid Demak tadi ya. Nah, seperti itu. Yang ketiga ada rumah Honai yang terbuat dari jerami nih, dari Papua. Bentuknya seperti kubah gitu ya, sangat sederhana sekali rumah Honai ini. Dan gambar nomor 4 ini adalah namanya rumah gadang dari Sumatera Barat. Dengan ciri khas lagi atapnya. Atapnya runcing. Nah, di sini tuh lancip nih, atapnya tuh tajam. Nah, ini adik-adik biasanya sering ketukar nih antara nomor 4 dan nomor 1 karena mirip. Tapi dilihat lagi kalau rumah tongkonan itu atapnya itu tidak lancip, tidak tajam dan berbentuk seperti perahu. Kalau rumah gadang itu atapnya tuh tajam tuh, lancip ya. Itu perbedaannya ya adik-adik ya, diingat-ingat ya. Jadi jawabannya adalah yang B, Sumatera Barat. Kan pertanyaannya kan Sumatera Barat dulu nih, berarti Sumatera Barat nomor 4. Dan Sulawesi Selatan berarti nomor 1. Jadi jawabannya yang B, 4 dan 1. Jangan ketukar. Kalau yang A, 1 dan 4 itu, ini dulu dong, Sulawesi dulu. Baru Sumatera Barat kan pertanyaannya Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan. Jadi jawabannya adalah yang B, 4 dan 1. Baik, soal selanjutnya nomor 23, gambar di bawah menunjukkan kegiatan. Nah, ini gambarnya ini ya, pengantaran paket ya. Berarti kan kalau jasa paket atau ekspedisi itu kan mengantarkan dari penjualnya ke pembeli ya, dari produsen penjual itu juga bisa mungkin kemungkinan bisa produsen juga yang membuat barang tersebut.
Nah, gambar di sini adalah petugas paket yang mengantarkan barang dari penjual ke pembeli nih. Berarti kan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, itu kegiatannya disebut distribusi. Kalau orangnya disebut distributor. Jangan ketuker ya. Jadi jawabannya adalah B, distribusi. Oke, berlanjut ke nomor 24. Jenis pola pemukiman ditujukan pada gambar disebut pola pemukiman apa nih? Nah, ini sebenarnya gambar rumah-rumah nih adik-adik nih. Seperti apa ya pola pemukimannya? Oke, di sini kata ada contoh beberapa macam pola pemukiman ya. Yang pertama ini ada pola pemukiman terpusat. Di sini adik-adik bisa lihat semuanya memusat ke dalam lingkaran ini ya. Tuh, menuju ke satu titik nih di tengah kayak gitu. Yang kedua ada pola pemukiman memanjang atau linear. Di sini contohnya mengikuti jalan raya. Nah, pemukimannya ini memanjang mengikuti jalan raya. Sedangkan ada nomor 3, tadi nomor 2, ini nomor 3. Nomor 2-nya panjang, ini nomor 2, ini nomor 3. Di sini pola pemukiman tersebar. Tersebar berarti jarak dari rumah satu ke rumah lain agak jauh nih adik-adik. Di sini disebut namanya pola pemukiman tersebar. Dan yang keempat ada pola pemukiman mengikuti jalur kereta. Seperti ini. Sebetulnya nomor 2 sama nomor 4 ini sama nih adik-adik. Bisa disebutnya pola pemukiman memanjang atau linear. Jadi pola pemukiman memanjang itu bisa mengikuti jalur kereta api, jalan raya, atau mengikuti jalur arus sungai. Seperti itu, perumahan yang mengikuti arus sungai. Itu namanya pola pemukiman memanjang atau linear. Oke, berarti untuk nomor 24 jawabannya adalah pola tersebar ya, karena rumahnya ada jarak nih, tidak berkumpul jauh-jauh seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, untuk nomor 25, nomor terakhir dari pilihan ganda, tarian yang berasal dari daerah Kalimantan. Ditunjukkan pada gambar yang mana ya? A ini namanya tari merak dari Jawa Barat. B contohnya ini tari kecak, cak, cak, cak gitu ya, tari kecak dari Bali. Yang C ini juga cukup terkenal tari piring nih, yang penarinya membawa piring dari Sumatera Barat. Dan yang opsi D tari baksa kembang dari Kalimantan Selatan. Jawabannya adalah yang D ya adik-adik ya, tari baksa kembang. Oke, berlanjut ke soal uraian nomor 1, negara-negara di wilayah Asia Tenggara tergabung dalam ASEAN. Oke, tuliskan 10 negara ASEAN. Wah, kayaknya udah hafal banget nih ya. 1 Indonesia, 2 Singapura, 3 ada Malaysia, 4 ada Brunei, 5 ada Filipina, 6 ada Kamboja, 7 ada Vietnam, 8 ada Thailand yang di tengah nih, 9 ada Myanmar, dan 10 ada Laos, the Low Country, negara yang dikelilingi oleh daratan negara-negara tetangganya. Oke, jadi ada 10 ya negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Oke, baik adik-adik. Di nomor 2, tuliskan letak geografis. Nah, geografis itu adalah penampakan suatu wilayah di atas permukaan bumi. Nah, jadi kalau Indonesia kan ada letak secara astronomis dan letak geografis. Nah, letak geografisnya seperti ini nih. Indonesia ada di tengah-tengah, di antara dua samudra. Nih, dua samudra. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, ini bisa disebut sebagai posisi silang nih adik-adik nih. Nih, posisi silang. Indonesia berada di posisi silang, jadi posisi yang strategis. Itu. Nomor 3, apa alasan golongan muda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok atau biasanya disebut penculikan Rengas Dengklok gitu ya. Tapi di sini maknanya bukan diculik untuk disiksa atau negatif gitu, enggak. Di sini latar belakang peristiwa Rengas Dengklok diawali dengan adanya perbedaan pendapat nih adik-adik antara golongan tua dan golongan muda mengenai kapan pelaksanaan proklamasi. Peristiwa ini merupakan puncak perbedaan pendapat golongan tua dan golongan muda. Jadi berlanjut dari kisah sejarah yang tadi Jenderal Terauchi ya mengundang 3 tokoh itu ke Dalat Vietnam yang menjanjikan kalau Indonesia akan merdeka di tanggal 24 Agustus. Nah, tetapi golongan muda nih, contohnya di sini ada Wikana, Dena Aidit, Khairul Saleh, dan Soekarni, berpikir
kalau Jepang itu kan penjajah yang suka ingkar janji ya dari awal kedatangan dia, yang membawa propaganda kalau mereka adalah orang baik gitu ya, negara yang baik, tetapi ternyata menjajah Indonesia. Nah, golongan muda tidak percaya nih dengan janji-janjinya bangsa Jepang gitu. Jadi mereka membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok supaya menghindari dari pengaruh Jepang dan mempercepat dan menyarankan untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi. Nah, akhirnya golongan tua setuju nih dengan berbagai pertimbangan. Akhirnya proklamasi dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi memanfaatkan momen nih kan Jepang sudah kalah nih dari sekutu kan. Akhirnya golongan muda melihat suatu kesempatan bahwa ini saatnya nih Indonesia merdeka gitu. Jangan sampai kemerdekaan Indonesia itu didapat karena diberikan dari Jepang, tetapi kita harus memperolehnya sendiri kayak gitu ya. Jadi akhirnya dimajukanlah proklamasinya di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Maju beberapa hari ya dari janji Jepang yang Jenderal Terauchi itu pada tanggal 24 untuk memberikan kemerdekaan Indonesia di tanggal 24 Agustus tahun 1945. Oke, untuk nomor 4 di sini ada gambar orang lagi memakai aplikasi belanja ya, aplikasi belanja online dengan smartphone-nya. Nah, di sini pada bidang apakah terjadi, pertanyaannya ada 3 pertanyaan ya. Pada bidang apakah terjadi modernisasi yang ditunjukkan pada gambar? B, menurut pendapatmu berdampak positif apa negatif nih? Berdampak baik atau buruk modernisasi ini nih? Uraikan alasan jawabanmu pada poin B. Di sini jawabannya yang A, ini bisa komunikasi benar karena dia pakai smartphone ya, yang merupakan alat komunikasi. Terus media massa juga betul, telekomunikasi juga bisa, dan ekonomi. Sedangkan kalau B, menurut pendapatmu di sini kata membebaskan nih, karena sebuah aplikasi atau sebuah perubahan, suatu modernisasi itu pasti ada dua dampak, ada dampak positif atau negatif. Karena di sini adalah pendapat kamu, kata tidak membatasi. Jadi yang asal di jawaban C-nya itu kalian nyambung nih jawaban C dengan jawaban B itu nyambung apakah positif atau negatif. Misalnya kalau positif itu alasannya karena dengan alasan dalam situasi pandemi, modernisasi ini sangat positif karena bisa membantu mengurangi penyebaran COVID gitu ya, karena tidak harus keluar rumah seperti itu. Dan dampak negatifnya apa ya? Dampak negatifnya karena sangat mudahnya berbelanja online cenderung membuat kita jadi konsumtif gitu kan, jadi gampang dikit-dikit belanja, gampang tinggal tinggal mudah banget gitu ya berbelanja dari rumah seperti itu. Jadi dapat memunculkan sikap konsumtif seperti itu atau yang sering belanja berlebihan kayak gitu. Jadi jawabannya kurang lebih seperti itu ya adik-adik ya, bisa positif atau negatif, dan Kak Tata juga lihat tergantung dari jawaban kamu di alasannya, apakah nyambung atau tidak, seperti itu. Oke, di nomor 5, tuliskan 2 musim yang ada di Indonesia yang dampaknya dari letak astronomisnya. Ya, letak astronomisnya itu kan Indonesia berada di 6 derajat LU sampai 11 derajat LS, bintang selatan, 95 bujur timur sampai 141 bujur timur nih ya, 95 sampai 141, 6 LU sampai 11 LS nih di sini nih, 11 LS. Oke. Nah, jadi karena dampak astronomisnya itu juga Indonesia kan berada di garis khatulistiwa yang berarti iklim sama musim beda ya, iklimnya tropis. Jadi Indonesia masuk ke 2 musim, hanya punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Adik-adik kalau bisa jawaban untuk kedepannya adalah musim kemarau ya, jangan musim panas, karena musim panas itu sebetulnya berbeda definisinya atau artinya. Kalau musim panas itu yang terjadi di negara-negara yang wilayah Asianya, Asia Timur, seperti misalnya Jepang, Korea, gitu ya. Terus sama Eropa sama Amerika, karena musim panas itu dia suhunya lebih ekstrim sih dibandingkan musim kemarau di Indonesia adik-adik. Jadi lebih panas biasanya kalau ada musim panas gitu. Sedangkan kalau musim kemarau kan suhunya masih di bawah dari suhu pada negara-negara yang memiliki musim-musim panas. Seperti itu ya adik-adik.